Selamat datang dan selamat menyaksikan video esai saya. Pertama-tama nama saya adalah Kinan Rinat Kancana dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak kekayaan intelektual dan hasil analisis saya. Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual bukan lagi sekedar formalitas, tapi menjadi benteng utama melindungi ide, inovasi, dan reputasi perusahaan. Hari ini, kita akan membahas dua kasus besar. Yang pertama adalah General Motors melawan Autel dalam ranah hak cipta perangkat lunak. Dan yang kedua adalah Nintendo melawan Colopo seputar pelanggaran hak paten teknologi gaming. Mari kita kupas satu persatu secara detail. Kasus pertama datang dari industri otomotif. General Motors atau GM melawan Autel. GM raksasa otomotif asal Amerika Serikat menggugat perusahaan teknologi asal Tiongkok, Autel, atas dugaan pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Apa yang terjadi? Autel diduga menggunakan perangkat lunak milik GM yang telah diretas tanpa izin resmi. Perangkat lunak ini digunakan dalam alat diagnostik buatan Autel, alat yang bisa mengakses dan memprogram ulang sistem kendaraan GM. Padahal perangkat lunak seperti ini dilindungi hukum karena merupakan hasil karya ilmiah yang kompleks dan eksklusif. Masalahnya serius. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana besar untuk merancang software ini. Dengan diretasnya sistem ini oleh Autel, GM kehilangan kendali atas distribusi dan penggunaannya. Bahkan ada potensi distribusi ilegal yang bisa merugikan GM secara komersial dan reputasi. Jika kita melihat kasus ini dari perspektif hukum di Indonesia, tindakan Autel ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tepatnya pada pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberi izin penggunaan ciptaannya. Pelajaran pentingnya adalah setiap karya termasuk perangkat lunak harus dilindungi secara hukum. Tanpa perlindungan hak cipta, resiko pembajakan dan kerugian bisa sangat besar. Bayangkan jika GM belum mendaftarkan hak ciptanya. Bisa-bisa kerugian ini tidak bisa dituntut secara hukum buat mereka. Kita datang ke kasus kedua. Kasus kedua ini datang dari dunia game. Teman-teman tentunya tahu Nintendo. Nintendo perusahaan raksasa asal Jepang, terkenal dengan inovasi tak henti dalam dunia hiburan interaktif. Namun pada tahun 2018, Nintendo menggugat Colopo, developer game mobile asal Jepang, karena dianggap melanggar hak paten mereka. Kira-kira apa yang dipermasalahkan? Nintendo menuduh Colopo telah menggunakan teknologi paten mereka dalam sebuah game mobile yang berjudul White Cat Project atau bahasa Jepangnya Shironeko Project. Teknologi yang dimaksud adalah metode kontrol sentuh yang memungkinkan pemain mengendalikan karakter hanya dengan satu tangan. Teknik ini telah dipatenkan oleh Nintendo sebelumnya. Bukti pelanggaran dianggap kuat. Dan setelah proses hukum yang cukup panjang, akhirnya pada Agustus 2021, Colopo setuju menyelesaikan perkara secara damai dan membayar 3,3 miliar yen, sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat, kepada Nintendo. Sebuah angka yang menunjukkan seberapa bernilainya sebuah paten teknologi. Dalam konteks hukum Indonesia, kasus ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Khususnya pada pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa penggunaan paten tanpa izin pemilik paten adalah pelanggaran hukum. Khususnya pada pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa penggunaan paten tanpa izin pemilik paten adalah pelanggaran hukum. Pelajaran dari sini, Nintendo menunjukkan bagaimana pentingnya mendaftarkan paten atas inovasi sejak awal. Bagi developer seperti Colopo,
Pelajaran dari sini, Nintendo menunjukkan bagaimana pentingnya mendaftarkan paten atas inovasi sejak awal. Bagi developers seperti Kolopo dan siapapun yang bekerja di dunia digital tentunya, melakukan riset paten sebelum merilis produk adalah langkah wajib, bukan opsional. Dari dua kasus besar ini, kita belajar bahwa hak kekayaan intelektual bukan hanya simbol legalitas, tapi tameng utama melindungi hasil kerja keras dan kreativitas. Baik itu dalam bentuk perangkat lunak seperti milik GM, atau inovasi antarmuka game seperti yang dimiliki Nintendo. Semuanya bisa dan harus dilindungi hukum. Jadi, jika kamu sedang membangun karya atau inovasi digital, pastikan untuk mendaftarkannya secara resmi. Jangan tunggu sampai disalahgunakan dulu baru bertindak. Terima kasih sudah menonton. Tentunya bantuan like, share, dan subscribe bisa membantu saya untuk menyebarkan konten edukatif lainnya tentang hukum digital, teknologi, dan inovasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikutnya.